Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara Ibu ya? Ya, Prof. Oke, bentar. Keluar dari HP. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan metabolisme B6 ya, B6 dan B12, betul? Iya, Prof. Betul. Sama asam folat. Iya. Kemarin waktu pertemuan pertama, itu kalian yang di ruang Sumarto itu atau yang di ruang RK1? Di RK3, Prof. RK3. Oh iya, RK3. Oke. Baik. Pertemuan pertama itu kita mestinya membahas tiamin ya, kemudian riboflavin dan niacin ya. Nanti materinya akan Ibu upload di Hebat ya. Sebenarnya udah deh yang itu. Coba nanti Ibu cek lagi di di Hebat e-learning, nanti Ibu akan upload materi ya. Baik. Pertemuan sekarang kita akan membahas metabolisme ini yang makro, yang mikro. Metabolisme vitamin B6. Oke. Begini aja, usah full screen, kalian masih bisa ngikutin ya. Ini nggak usah apa namanya yang template-nya ini apa namanya share screen. Kok share screen apa nih? Yang full screen. Ini masih bisa dilihat karena kadang-kadang kalau full screen itu agak susah kalau internetnya nggak kuat nih. Coba Ibu coba ya. Baik, yang ini kita membahas metabolisme vitamin B6, vitamin B12 dan asam folat. Nah, bentar, Ibu kecilkan ini, orang rapat ini.
Ya, vitamin B6 awalnya diisolasi sebagai antidermatitis, ya. Dikenal sebagai vitamin atau senyawa antidermatitis. Itu berarti untuk penyakit kulit dan sebagai faktor anti anemia pada binatang. Nah, saat ini vitamin B6 itu dipelajari sebagai faktor yang dapat menurunkan homocysteine di dalam darah. Homocysteine itu apa? Homocysteine adalah suatu senyawa yang menjadi faktor risiko untuk penyakit kardiovaskuler. Nah, jadi risk faktor untuk cardiovascular disease itu bukan hanya tingginya kadar lemak, ya, bukan hanya lemak, tetapi juga homocysteine. Jadi nama lain dari vitamin B6 itu kita kenal ada pyridoxine, adalah pyridoxine. Nah, cuma bentuk B6 itu ada beberapa bentuk, ya, ada bentuk aktifnya itu, ya, ada bentuk ada 3 bentuk, nanti kita akan pelajari. Nah, gimana struktur kimia dari vitamin B6? Nah, vitamin B6 merupakan senyawa metil hidroksi, ya, hidroksimetilpiridin. Intinya kan di sini hidroksimetilpiridin. Ini kenapa saya tutup video, ya, kamera, karena internetnya tidak stabil. Stop videonya dulu, kayak. Ya, jadi pada dasarnya vitamin B6 itu adalah senyawa hidroksimetilpiridin. Ada 6 derivat yang dengan aktivitas enzim dan derivat fosfat. Nah, berarti vitamin B6 itu merupakan satu bentuk yang menjadi bentuk aktifnya enzim, ya, yang menjadi yang memiliki aktivitas enzim. Gitu. Senyawa yang memiliki aktivitas enzim ada 6, ya, yaitu pyridoxal, PL, ya, singkatannya pyridoxal, dan merupakan satu derivat fosfat, ya, disebut sebagai pyridoxal fosfat, PL, pyridoxal. Ya. Bentuknya apa? Formil derivat pyridoxin, PN, kemudian 4 hidroksimetil derivat, ya, kemudian yang berikutnya adalah pyridoxamin atau PN, kemudian aminometil derivat dan fosfat derivat. Nah, kalau fosfat derivat itu ada 3, yaitu PLP, pyridoxal fosfat, kemudian pyridoxin fosfat dan pyridoxamin fosfat, PNP, PMP. Sehingga bentuk aktif dari pyridoxin atau vitamin B6 itu ada 6. Pyridoxal yang terdiri dari formil derivat, pyridoxin, kemudian pyridoximetil derivat, pyridoxamin, aminometil derivat, dan fosfat derivat. Ya, fosfat derivatnya ada 3 macam. Pyridoxal fosfat, pyridoxin fosfat, dan pyridoxamin fosfat. Nah, ini adalah struktur kimianya. Ya, pyridoxin bentuknya, generiknya itu pyridoxin. Kalau untuk senyawa-senyawa suplemen, ya, untuk suplemen itu menggunakan bentuk yang pyridoxin, kan? OH, ada 3 OH, ada metil, CH3 itu kan metil, ya, kan? N ini ada unsur nitrogennya, amin, ya, pyridoxin, jadi ada N-nya. Kemudian ada pyridoxamin fosfat. Pyridoxamin fosfat berarti
samin PM dan ada derivat fosfat, piridoksal fosfat PLP, piridoksin, piridoksamin, kemudian piridoksal fosfat. Nah, ini adalah struktur kimia. Nah, bentuk yang paling banyak terdapat pada hewan adalah koenzim piridoksal fosfat PLP dan piridoksamin fosfat. Itu yang terdapat di dalam makanan hewani. Sedangkan piridoksin itu paling banyak terdapat pada tumbuhan ya, dalam bentuk piridoksin glukosida. Maaf, tadi kok hilang. Saya share kembali. Jadi kalau piridoksal fosfat itu terdapat pada hewani, sedangkan piridoksin itu terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Bentuknya adalah piridoksin glukosida. Nah, jadi di dalam hewani ada dua bentuk, yaitu PLP dan PMP. Piridoksal fosfat dan piridoksin fosfat. Pada tumbuhan itu berupa piridoksin glukosida. Piridoksin merupakan bentuk yang digunakan dalam suplemen dan fortifikasi makanan. Nah, kalau Anda mengkonsumsi suplemen, Anda lihat ada kandungan B6, itu bentuknya adalah piridoksin. Tapi kalau Anda mengkonsumsi protein hewani, B6-nya dalam bentuk piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat. Vitamin B6 terutama, ya, piridoksal dan piridoksal fosfat itu sensitif terhadap cahaya dan pemanasan. Artinya, kalau Anda mengkonsumsi vitamin B6 itu dari produk hewani, ya, karena piridoksal ya, itu dia mudah rusak karena cahaya dan pemanasan. Nah, karena pemanasan itu akan merusak B6 ya, yang terdapat dalam protein hewani ya, piridoksal fosfat. Ini aja nggak kelihatan ya, kalau pakai full screen itu susah nih, internetnya mendung-mendung gini nggak lancar. Oke, kita masuk nih. Bagaimana absorpsi dan bioavailability-nya? Vitamin B6 itu diabsorpsi di usus halus dengan mekanisme non-saturable passive diffusion. Nah, non-saturable passive diffusion. Sebelum ditransport melintasi membran usus ada tiga bentuk nih ya, piridoksal fosfat, PNP dan PMP itu dihidrolisis oleh enzim fosfatase. Nah, kalau PLP dia terdapat di dalam PLP dan PNP itu terdapat di dalam apa namanya PLP dan PMP ya, terdapat dalam hewani, sedangkan piridoksin yang dari tumbuhan itu bentuknya piridoksin glukosida, berarti berikatan dengan apa namanya karbohidrat ya, glukosida. Oke. Di dalam dari makanan itu ya, kemudian ditransport melintasi membran usus ya, maka kemudian dihidrolisis oleh enzim fosfatase. Sedangkan PN glukosida ini kan terdapat dari makanan nabati ya. Ini kalau yang ini adalah makanan hewani, yang PLP, PMP ya. Nah, sementara PN glukosida yang berasal dari tumbuhan dipisahkan secara alamiah oleh enzim glukosida di dinding usus. Pada manusia, PN glukosida diserap secara utuh dan dihidrolisis menjadi piridoksin di berbagai jaringan.
Itu ya, coba Anda membayangkan ini kalau kita ngomong metabolisme itu Anda harus mengimajinasi memang ya. Jadi ketika berada di dalam makanan ya, baik itu berasal dari hewan maupun di dalam tumbuhan, maka akan ya. Kalau dari hewani, pangan hewani itu dihidrolisis oleh enzim fosfatase. Kalau dari pangan nabati itu karena dia berikatan dengan glukosida, maka dihidrolisis enzim-enzim yang memecah karbohidrat. Bioavailability atau ketersediaan biologis adalah beberapa banyak suatu senyawa itu dapat diserap oleh tubuh. Nah, sekarang bagaimana bioavailability dari vitamin B6? Nah, ternyata dia sangat efektif diserap. Bioavailability suplemen vitamin B6 itu 90%. Nah, itu kalau dalam bentuk suplemen. Ya. Kalau bioavailability non glukosida, berarti itu yang berasal dari hewani, di dalam makanan tuh penyerapannya lebih dari 75%, sedangkan dalam bentuk PN glukosida lebih besar lagi, yaitu sekitar 90%. Dalam diet yang beraneka ragam, penyerapan vitamin B6 itu sekitar 75%. Jadi penyerapan vitamin B6 itu lebih bagus kalau sumbernya itu apa? Nabati. Ya, karena dia dalam bentuk PN glukosida itu diserap sekitar 90%. Kalau itu sudah dalam aneka ragam makanan dalam satu menu yang terdiri dari berbagai macam, nah penyerapannya jadi ya sekitar 75%. Memang penyerapan vitamin itu lebih baik dibandingkan penyerapan lemak, penyerapan mineral. Sebagian besar vitamin B6 yang sudah diserap, tadi Anda bayangkan, diserap itu kan berarti sudah masuk ke dalam darah, ya kan? Dulu sudah kita jelaskan. Apa itu penyerapan? Penyerapan adalah melintasnya zat besi dari saluran pencernaan yang melintasi membran usus menuju ke aliran darah. Nah, itu ketika masuk ke dalam aliran makanan itu masuk ke dalam darah itulah terus diserap. Dan sebagian besar vitamin B6 itu diserap ya. Lalu setelah diserap itu kan dia masuk ke darah ya, melintasi darah beredar bersama darah lalu masuk ke dalam sel liver. Nah, masuknya satu senyawa menuju kepada sel ya setelah dia beredar dari darah di dalam darah itu yang disebut sebagai uptake ke dalam liver dan kemudian dimetabolis menjadi PLP. Nah, artinya kalau itu berupa viridoksin yang dalam bentuk lain, semuanya akan diubah menjadi PLP. Dimetabolis menjadi PLP. PLP adalah suatu bentuk koenzim yang berperan penting dalam metabolisme energi, metabolisme lemak dan asam amino. Nah, jadi semua bentuk vitamin B6 itu setelah masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam sel, diuptake ke sel liver atau sel hati, maka akan diubah menjadi PLP. Karena PLP itulah satu koenzim yang sangat penting untuk metabolisme energi. Piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin dikonversi menjadi derivat fosfat ya. Artinya semua nih ya, PN, PL, dan PMP itu akan diubah menjadi derivat fosfat oleh enzim piridoksal kinase, itu kan singkatan piridoksal, yang terdapat pada jaringan termasuk di dalam sel darah merah. Piridoksamin fosfat dioksidasi menjadi PLP oleh enzim flavoprotein ya, PNP oksidase. PMP menjadi PLP. Itu oksidasi oleh PNP oksidasi. Jadi
Flavoprotein itu, enzim flavoprotein adalah suatu enzim yang apa namanya, merupakan enzim yang terlibat di dalam metabolisme dari PMP ya. Kemudian PMP juga dapat dikonversi menjadi PLP melalui reaksi transaminasi. Nah, jadi perubahan PMP, redoxamin fosfat, itu menjadi PLP itu ada dua jalur, ya. Jalur oksidasi, ya, dan jalur transaminasi. Transaminasi itu apa? Nanti Anda akan dijelaskan pada metabolisme protein. Transaminasi itu adalah proses metabolisme protein ya, terutama asam amino itu dengan cara mentransfer gugus amin. Ya. Kenapa? Karena ini kan piridoxamin, berarti ada aminnya. Amin itu adalah unsur terkecil dari asam amino ya kan. Unsur asam amino itu kan amin ya. Ada amin ya, ada karboksil dan gugus amin dan gugus karboksil. Itu kan asam amino. Nah, karena ini bentuknya piridoxamin, maka ini ada aminnya. Maka ini bisa masuk metabolisme asam amino ya, transaminasi. Jadi memindahkan gugus aminnya. Amin yang ada di dalam piridoxamin fosfat itu akan ditransfer ya untuk membentuk asam amino. PLP distribusi di berbagai kompartemen subseluler. Ini apa? Sitosol, mitokondria ya. Di dalam sel itu kan ada sitosol, ada mitokondria. Mitokondria adalah organ yang penting untuk sel respirasi sel. PLP berikatan dengan protein atau dengan enzim. Ya, PLP yang berikatan dengan protein sebanding dengan PLP bebas. Nah, bagaimana transportnya? Tadi kita sudah ngomong penyerapan, kemudian sudah ditransfer. Nah, free PLP tidak dapat menembus membran. Dia tidak bisa menembus membran. Maka free PLP dapat dihidrolisis dulu menjadi piridoksal oleh enzim fosfatase yang dihasilkan oleh jaringan. Kemampuan jaringan untuk mengikat PLP itu juga terbatas. Jika terjadi kelebihan asupan vitamin B6, maka kapasitas jaringan dalam mengikat PLP itu melebihi kemampuannya, sehingga PLP segera dihidrolisis untuk menjadi non-fosforilasi piridoksal. Artinya fosfatnya dilepas. Fosfat dilepas berarti tinggal piridoksal. Itu kan piridoksal fosfat ya. Berarti piridoksal yang berikatan dengan fosfat. Maka ketika terjadi kelebihan asupan vitamin B6, maka piridoksal fosfat itu dia melepaskan fosfatnya, hidrolisis ya, untuk sehingga lepas fosfatnya. Nah, bagaimana fungsi metabolik vitamin B6? PLP berperan sebagai koenzim lebih dari 100 enzim. PLP terlibat dalam metabolisme asam amino, terutama sebagai bagian dari enzim aminotransferase, karboksilase, dan adulase, ya, serta dehidratase. Itu berarti dekarboksilase, aminotransferase itu melibatkan piridoksal fosfat ya, berarti B6 ya. Ada unsur B6 yang dilibatkan. Enzim aminotransferase terlibat dalam proses pembentukan asam amino ya tadi. Aminotransferase itu berarti untuk proses transaminasi ya dalam metabolisme asam amino. Jadi mentransfer gugus amin ya, itu oleh enzim aminotransferase. Enzim dekarboksilase terlibat berbagai proses metabolisme termasuk dalam
adrenalin ya. Epinefrin itu juga dikenal sebagai adrenalin, hormon adrenalin, serotonin, dan dopamin. Nah, dopamin, serotonin itu yang hormon-hormon yang mengendalikan stres itu ya. PLP juga menjadi koenzim dari suatu enzim yang terlibat dalam biosintesis heme yang disebut aminolevulinat sintase. Itu pada tahap awal pembentukan heme itu melibatkan piridoxalfosfat. Nanti kalau Anda ingin tahu ini, Anda bisa buka aja, Anda belajar dari video pelangi gizi itu, bisa dicermati. PLP itu posisinya di mana. Ini beberapa reaksi yang dikatalis oleh PLP. Apa saja ini? Decarboxylation, kemudian aldol cleavage dari pembelahan. Reaksi-reaksi lainnya. Ekskresi B6 itu ya diekskresi melalui urin ya dalam bentuk karboksilat derivat atau disebut pyridoxik acid. Itu metabolit yang sebagai hasil pemecahan vitamin B6 yang dikeluarkan melalui urin, pyridoxik acid. Sekarang vitamin B12. Vitamin B12 ditemukan pada abad 19 dan dikaitkan dengan penyakit degeneratif lambung yang disebut sebagai anemia perniciosa. Anemia perniciosa ya, itu ini sudah ditemukan di tahun 1920 ya, lama banget ini 1920 ini. Untuk mengobati penyakit perniciosa ini ya. Ini dengan hati mentah ya, menyebabkan cairan lambung mengandung intrinsic factor sehingga dapat menyerap gizi. Tahun 1940 intrinsic factor itu dapat diisolasi ya. Intrinsic factor itu gunanya adalah untuk mengikat vitamin B12. Tapi intrinsic factor itu bukan vitamin B12. Intrinsic factor adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel varietal lambung. Gunanya untuk mengikat vitamin B12. Juga dikenal sebagai cyanocobalamin. Kobalamin terdiri dari 4 kobalt. Makanya disebut kobalamin karena ada kobaltnya, CO. Sebagai sentral yang dikelilingi oleh heme-like planacorin ring. Jadi suatu cincin yang mirip heme dengan 4 nitrogen pirol yang berkoordinat dengan kobalt. Jadi kobalt sebagai senter dari molekul B12 mengandung gugus fosforibo metilbenzimidazol satu dengan 1 nitrogen bersambung besar. Ya. Bagian dasarnya ligan, bagian atasnya upper ligannya adalah gugus cyano. Makanya disebut cyanocobalamin. Nah, ini CN ya, cyano. Nah, ini bagian atasnya ya kan, atasnya ligan, upper ligan. Kobalnya itu kan ada di center, di bagian bawahnya itu kan, nah, dari dimetil midazol tadi yang di bawahnya. Nah,
CO, ya kobalnya ada di senternya ini untuk mengikat. Jadi memang kalau vitamin itu mau jadi struktur kimianya jadi lebih kompleks. Bagaimana absorpsi dan bioavailability dari vitamin B12? Dia akan bervariasi tergantung jumlah asupan dari makanan. Rata-rata absorpsinya itu 50% ya. Vitamin B12 itu berasal dari makanan, dapat diserap oleh ginjal usus. Jadi 50%. Ya, B6 tadi bisa sampai 90%. Vitamin B12 dari makanan berikatan dengan protein. Kemudian di dalam lambung ikatan tersebut dilepas oleh suasana asam cairan enzim pepsin pada saat pemecahan protein. Nah, jadi sebenarnya kalau vitamin ya, baik itu vitamin apa tadi B6, B12 ya, ini sudah. Jadi B12 dari makanan itu berikatan dengan suatu protein. Jadi ketika kita tubuh kita mau menyerap vitamin B12 itu dia harus memecah protein karena B12 itu di dalam makanan terikat di dalam protein. Ini berikatan dengan protein ya. Kemudian di dalam lambung ikatan tersebut dilepas. Nah, ketika pemecahan protein, Anda kan sudah di dasar ilmu gizi ya, bagaimana pemecahan protein itu. Pemecahan protein terjadi di lambung itu dengan enzim pepsin. Nah, ketika di lambung itulah oleh enzim pepsin protein pecah. Nah, ketika pecah maka B12 lepas, gitu ya. Saya lepas dari ikatan protein. Ini saat pemecahan protein. Oke, sudah. Setelah lepas, B12 yang terlepas ini kemudian berikatan dengan reseptor binder. Bind itu artinya kan mengikat ya. Jadi pengikat. R binder itu adalah suatu jenis protein, ya, protein yang mengikat setelah dia lepas dari makanan. R binder yaitu dietary protein. Jadi suatu protein yang berasal dari makanan juga yang memiliki afinitas terhadap B12. Jadi ada jenis-jenis protein yang memiliki afinitas. Afinitas itu kan kemampuan untuk mengikat, ya kan? Memiliki kemampuan untuk B12. Gas protein itu kan memiliki fungsi itu sebagai transporter. Nah, ada protein-protein tertentu yang dia afinitasnya terhadap suatu senyawa atau mineral itu tinggi, maka dia hanya mengikat itu saja. Nah, kalau yang mengikat B12 itu adalah yang disebut R binder tadi, reseptor binder. Maksudnya dari itu protein dari makanan juga. Ya. R binder, ya. Kemudian lambung yang memiliki bagian parietal itu kemudian melepaskan satu protein juga. Ya. Nah, protein ini yang disebut intrinsic factor. Jadi selain ada protein yang berasal dari makanan yang mengikat B12 R binder, kemudian di lambung ini juga menghasilkan suatu protein yang disebut intrinsic factor atau faktor intrinsik, itu juga protein. Nah, nanti perannya sendiri-sendiri, nanti kita lihat. Nah, intrinsic factor itu dihasilkan dari sel parietal yang mengandung ion hidrogen ya, dan kalium ATPase yang memproduksi asam lambung. Oke, ini ya intrinsic factor sudah. Vitamin B12 ya diabsorpsi dengan mekanisme yang kompleks, melibatkan reseptor ya, reseptor R binder tadi. Pankreatik protease. Ya. Pankreatik protease itu apa?
di lambung kita ini akan melepas intrinsic faktor sesuai dengan jumlah B12 yang kita konsumsi. Gitu. Berapa dari makanan itu rata-rata konsumsi vitamin B12 tadi makan itu sekitar 2 sampai 4 mikrogram. Ya. Lalu vitamin B12 itu diabsorpsi melalui reseptor yang berlokasi di distal ilia. Diffusion-like proses. Namun penyerapan melalui proses ini tidak efisien, hanya 1%, yang sebagian besar melalui reseptor. Nah, vitamin B12 setelah diserap, berarti kan dia berada di dalam aliran darah. Vitamin B12 itu ditransfer di dalam darah berikatan dengan transkobalamin atau TC2, transkobalamin 2, membentuk kompleks TC2 vitamin B2, cyanokobalamin TC2. TC2 dihasilkan dari sel usus halus, juga dari hati, dari ginjal, dan jaringan limfoid. Kompleks TC2 vitamin B12 dalam plasma hanya berumur singkat sekitar 6 menit saja. Ya, jadi ketika beredar di dalam darah, itu umurnya cuma singkat ya, hanya 6 menit. Artinya ini nanti dia harus segera diserap, ya kan? Atau segera di uptake ya, uptake ke dalam sel. Ya. Selain berikatan dengan TC2, sekitar 75% vitamin B12 itu terutama dalam bentuk metilkobalamin di dalam plasma berikatan dengan TC1, transkobalamin 1. Sebagian total vitamin B12 yang dikonsumsi tadi dari makanan tadi, 20% dalam aliran darah artinya diserap. Dari yang diserap ini 75%-nya dioleh tadi, dan 25 berarti diikat oleh TC2. Nah, ini kan berarti di dalam darah nih ya. Nah, begitu sudah masuk di dalam darah, itu kemudian dia akan diantar menuju ke dalam sel target. Nah, yang masuk ke dalam sel itu adalah mereka ya vitamin B12 yang diantar oleh TC2. Sebagian besar vitamin B12 masuk ke dalam sel diantar oleh TC2. Besar simpanan vitamin B12 dalam bentuk 5-deoksiadenosilkobalamin. Nah, ini jadi bentuk simpanan dari B12 adalah di metilkobalamin ya di dalam plasma berikatan dengan TC1. Jadi 75%-nya vitamin B12 yang beredar di dalam darah dalam bentuk metilkobalamin.
berikatan dengan TC1. Tetapi yang masuk ke dalam sel ya, yang berikatan dengan TC2. Sekarang kita lihat lagi di sini ya. Setelah masuk yang diikat oleh TC2 itu setelah masuk ke dalam sel, maka disimpan ya, simpanannya di dalam hati itu dalam bentuk deoksiadenosylcobalamin. Ini adalah bentuk simpanan B12. Ini cuma sementara karena vitamin larut air itu umur simpannya di dalam tubuh itu sedikit sebentar, ya kan? Yang bisa disimpan lama itu kalau vitamin larut lemak. Nah, bagaimana metabolismenya? Kalau sudah masuk ke dalam sel, ya tadi ya, vitamin B12 yang diikat oleh TC2 tadi yang masuk kemudian masuk ke dalam sel, kemudian dilanjutkan proses metabolisme ya. Vitamin B12 ini berperan sebagai kofaktor 2 enzim, yaitu sitosolic methionine sintase dan mitokondrial metil malonyl CoA mutase. Jadi ketika sudah masuk ke dalam sel hati terutama tadi ya, liver, maka B12 itu akan diubah menjadi koenzim, yaitu methionine sintase. Jadi artinya ini adalah enzim yang untuk membentuk metionin. Jadi untuk membentuk asam amino metionin itu membutuhkan vitamin B12. Ya. Juga untuk enzim mitokondrial metil malonyl koenzim amilase. Metil malonyl ini untuk metabolisme apa? Nah, metabolisme lemak. Sitosolic metil ya. Jadi methionine sintase ya yang ada yang terdapat di sitosol maka disebut sebagai sitosolic methionine sintase, itu kofaktornya adalah metilcobalamin. Sedangkan mitokondrial metil malonyl CoA mutase menggunakan deoksiadenosylcobalamin sebagai kofaktor. Jadi beda bentuknya ya. Tadi kan ada deoksiadenosil-cobalamin tadi kan bentuk simpanan. Nah, bentuk simpanan ini digunakan untuk mengaktifkan enzim mitokondrial metil malonyl CoA mutase. Sedangkan yang sitosolic methionine sintase itu digunakan metilcobalamin. Bingung nggak kalian? Nanti digambarkan, kita lihat gambarnya. Sel sebagai hidroksikobalamin, kemudian direduksi menjadi kobalamin. Ini di dalam sel ya, sudah ada di dalam sel. Orang senyawa itu masuk ke dalam sel, itu pertama pasti berada di sitosol. Nah, ketika di sitosol, ya, B12 ya, ini direduksi menjadi kobalamin. Kobalamin selanjutnya dimetilasi atau mendapatkan tambahan metil menjadi metilcobalamin setelah berikatan dengan methionine sintase. Nah, jadi artinya proses metabolisme vitamin B12 adalah untuk membentuk enzim-enzim tadi ya. Ada enzim methionine sintase yang terdapat di dalam sitosol. Nah, itu tadi
vitamin B12 ini ya, hidrolisis dulu ya menjadi hidroksikobalamin, lalu direduksi menjadi kobalamin. Setelah itu kobalamin ini dimetilasi, ditambahkan atau mendapat tambahan gugus metil menjadi metilkobalamin. Nah, metilkobalamin itu kemudian berikutnya akan berikatan dengan metionin sintase untuk pembentukan metionin. Jadi untuk asam amino metionin. Nah, itu peran dari vitamin B12. Oke. Kemudian asam folat. Asam folat ini awalnya diteliti sebagai faktor diet untuk mencegah anemia megaloblastik. Megaloblastik anemia adalah anemia yang ditandai dengan pembesaran sel darah yang disebabkan sintesis DNA yang tidak teratur. Jadi kenapa kok anemia megaloblastik itu sel darahnya membesar? Itu karena pembentukan DNA yang tidak teratur. Sel darah, pembesaran sel darah merah ya, yang disebabkan karena sintesis DNA itu tidak. Nah, struktur kimia asam folatnya. Asam folat merupakan senyawa steroil monoglutamat, steroil blue, itu steroil monoglutamat yang terdiri dari senyawa 2 amino hidroksil piridin ya, yang tersambung dengan suatu senyawa amino benzoil glutamat melalui gugus metil pada posisi 6. Nah, ini kalimat seperti ini kalau digambarkan nanti pada slide berikutnya. Karena asam folat itu adalah nama generiknya. Kalau nama kimianya ya ini tadi panjang banget ini. Ya adalah senyawa steroil monoglutamat ya, yang dia memiliki senyawa asam amino ya hidroksipiridin yang kemudian terikat dengan benzoil glutamat ya. Asam folat berperan sebagai koenzim, sebagai reseptor dan donor satu atom karbon dalam reaksi yang melibatkan asam amino. Ini nanti dalam proses pembentukan DNA, ya sintesis DNA. Jadi nama panjang ini strukturnya seperti ini, ya kan? Ini ada COOH ya. Ada COOH2, ini kan ada 2 apa tadi ya namanya hidroksil piridin ya. Ada 2 kemudian 2 amino ya, ada 2 amino. Kan 2 asam amino itu cirinya apa? Ada NH ya dan karboksi COOH ya dan amin ya. Ini kan NH. Karboksinya ada 2 kan. 2 NH. Bagaimana absorpsinya? Sebagian besar asam folat ada derivat poliglutamat. Jadi sebagai bentuk dari asam amino glutamat. Sebelum diserap, asam folat itu dihidrolisis oleh aktivitas enzim gamma glutamil hidrolase atau glutamat. Jadi dari poliglutamat menjadi monoglutamat. Jadi asam folat itu atau yang disebut sebagai vitamin B9 ya, asam folat itu juga B9. Ini sebenarnya adalah senyawa derivat dari asam amino glutamat.
Penyerapan total monoglutamate dengan mekanisme satu double carrier mediated process, atau bisa juga melalui diffusion like process jika terjadi asupan yang sangat tinggi. Pokoknya prinsipnya ya, kalau asupannya tinggi maka dia akan difusi like process atau proses yang mirip-mirip difusi. Kalau dia asupannya rendah maka menggunakan carrier mediated, intinya di carrier mediated process. Nah, itu ya, jadi udah ada apa namanya penjelasan tadi ya. Ini tugasnya 10 kelompok penyerapan transportasi B6, 12 asam folat ya, metabolisme ya, metabolisme B6, B12, metabolisme asam folat, peran koenzim BLP dalam metabolisme karbohidrat, peran koenzim BLP dalam metabolisme protein, peran B12 dalam metabolisme asam amino, dan peran asam folat dalam sintesis DNA. Nah, ini tugas untuk Anda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, pertanyaan? Tugasnya Prof. Ya. Ini dalam bentuk paper dan PPT ya berarti? Iya, betul. Karena kalau nanti di dalam paper itu Anda bisa menjelaskan secara detail, ya kan. Sedangkan pada saat presentasi ya harus Anda menyiapkan PPT. Intinya yang dikumpulkan nanti apa namanya papernya, kemudian nanti Anda presentasi PPT ya. PPT-nya nanti diunggah di Google Drive juga. Itu Anda buat Google Drive untuk mengunggah tugas-tugas gitu ya. Untuk pengumpulan kapan ya, Prof? Pengumpulannya nanti pada saat presentasi ya, sebelum ya 1 hari atau 2 hari ya, 2 sampai 1 hari sebelum presentasi. Kan itu ada jadwalnya ya, presentasi itu di minggu keberapa tuh ya. Iya, Prof. Ada jadwal presentasi kan? Ada di kalau nggak salah 1 minggu sebelum UTS kalau nggak salah. Oke, ya. Iya, ya. Itu kan berarti nanti untuk presentasi vitamin larut bukannya 2 kali presentasi, enggak ya? 1 kali aja ya. Vitamin larut air dan vitamin larut lemak itu apa presentasinya 1 kali? Itu agak lupa sih itu jadwalnya. Oke, jadi nanti pokoknya 1 hari, maksimal 1 hari sebelum jadwalnya presentasi itu Anda sudah mengunggah laporan dan PPT, laporan paper ya. PPT di paper dan PPT di Google Drive. Google Drive-nya Anda share di grup sehingga nanti teman-teman Anda bisa saling download ya, bisa membaca hasil karya atau laporan-laporan Anda, jadi PPT-nya juga bisa dilihat kawan-kawannya itu untuk tukar-menukar bahan belajar. Oke? Oh iya, pertanyaan? Baru melihat kontrak lagi ternyata memang ada 2 presentasi nanti di TM keempat yang presentasi vitamin larut air. Iya, memang ada presentasi itu Ibu kasih 2 kali. Jadi presentasi vitamin larut air sendiri, kemudian ada presentasi vitamin larut lemak juga ada sendiri. Kemudian nanti mineral makro juga ada presentasi sendiri, mineral mikro ada presentasi sendiri. Itu ya. Iya, Prof. Terima kasih. Oke, berarti untuk minggu depan itu kan pantothenic acid ya, yang semacam itu ya. Kemudian biotin, itu
itu nanti dijelaskan oleh tim lain. Oke. Sekarang kita share QR code ya. Ini kalian kelas apa? A ya? Selasa, kelas A. 4A ya, Prof. Ini Ibu share apa namanya QR code-nya. Nanti juga Ibu share di grup. Silakan kalau mau. Sudah terlihat? Ya. Sudah, Prof. Iya. Ini masuk semua? Prof, Kita cek ya berapa yang online. Prof, mohon maaf, saya lokasinya belum muncul terus, jadi nggak bisa scan. Kenapa? Lokasinya nggak muncul, jadi saya nggak bisa scan. Oh, siapa namamu? Michelle Batsheba. Michelle? Michelle Batsheba. Oh, oke. Makasih, Sini. Prof. Udah ya, udah masuk. Masih ada 2 nih katanya dan betul nah. Bentar, Ada Prof. ini? Ada, Prof. Ada. Bentar. Oke. Nih. Dah. Betul udah Ibu bantu. Udah masuk semua ya ini ya? Terima kasih, Prof. Ya. Udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nanti ditulis di WA group. Silakan. Iya, Prof. Grupnya itu diaktifkan. Silakan ya. Ibu akan pantau itu. WA group digunakan untuk diskusi. Nanti silakan nanti Anda saling diskusi ya. Cari jawabannya dari pertanyaan temannya, siapa yang mau jawab, di replay di pertanyaan, kalau pertanyaannya ya NIM, kemudian ada nama, lalu di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaan apa?
Terus nanti temennya jawab, enggak apa-apa, enggak harus dijawab saat itu juga. Misalkan belum bisa jawab ya, ada teman-temannya yang belum bisa jawab itu, nanti oke, kita aktifkan diskusinya nanti setelah ya boleh sih mulai sekarang ya. Nanti pada saat kalian presentasi ya, itu sudah kaya gitu, kalian tuh sudah kaya informasi ya. Silakan juga gunakan link YouTube yang Pelangi Gizi itu untuk bisa menambah bahan untuk belajar ya. Ini nama, terus kemudian pertanyaan ya, di bawahnya. Jadi temannya jawab, replay, NIM nama, jawaban. Ya. Nah, menjawab dari pertanyaannya siapa, nanti bisa jelas di situ nanti akan ikuti. Oke, gitu ya. Ya, seperti itu. Iya, Prof. Siap. Kalau nggak ada diskusi ya nanti ada apa namanya nilai, ada nilai yang ada aspek nilai yang tidak apa namanya tidak isi ya, karena tidak ada kita sudah menyiapkan komponen penilaiannya itu ya gitu. Baik, Anda akan kehilangan nilai tersebut saya. Oke, begitu karena dengan cara seperti itu pengalaman dari kakak-kakak kelas Anda itu harinya lebih baik gitu ya. Intinya kan diskusi itu untuk menstimulasi Anda untuk belajar, Anda untuk membaca. Lalu kalau ada teman bertanya kemudian tidak ada yang jawab, kata Prof nanti ya baru nanti akan apa memberikan jawaban gitu kan. Sepanjang kalian masih bisa cari literatur, bisa menjawab ya, itu kan lebih baik. Gitu. Baik, kita akhiri, saya tunggu diskusinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.